wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hari ini kita sudah, walaupun dalam situasi wabah, tapi kita bisa berkumpul di tempat kita yang berbahagia ini. Saya mengapresiasi ketiga kandidat kita yang sangat berterima kasih terpilihnya 3 orang laki-laki yang gagah perkasa, yang tujuannya hanya satu, untuk memajukan STIS kita. Jadi baik dosen maupun mahasiswa, ada nilai jualnya program mereka semua sama. Ada nilai jualnya di mata orang di luar. STIS dan mahasiswa sama-sama membangun untuk memajukan pembangunan ke depannya, terutama Aceh. Jadi kenapa saya mengapresiasi ketiga laki-laki sebagai kandidat? Karena saya paling senang pimpinan itu seorang laki-laki, baik pimpinan rumah tangga sampai ke presiden. Sampai ke presiden. Ide teknis dan segala macam boleh ditanya pada wanita, tapi pimpinan tetap laki-laki. Ya. Sepintar-pintar apapun tetap laki-laki. Jelas. Hanya ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada ketiga calon kandidat. Programnya sangat bagus-bagus, nggak perlu saya paparkan, tadi sudah saya mendengar. Ada satu yang mengganjal di hati saya dan dosen-dosen yang lainnya. Bapak-bapak kandidat, ketiga-tiganya sama pertanyaannya. Yang pertama adalah yaitu dalam kita membimbing mahasiswa dan menguji mahasiswa, ya kan? Di dalam kita menguji mahasiswa ada konsentrasi, yaitu konsentrasi. Kalau di prodi manajemen itu ada 2, ada 3 mungkin ya. Ada strategi ya, manajemen strategi, manajemen marketing, dan manajemen SDM. Nah, di dalam kita menguji mahasiswa memilih konsentrasi misalnya strategi atau SDM atau pemasaran. Yang mengujinya itu yang paling berkompeten tetap yang bidang substansi daripada jurusan yang mahasiswa pilih. Tapi selama ini yang kita lihat adalah bimbingan mahasiswa atau pengujian mahasiswa, misalnya marketing diuji oleh dosen yang di luar konsentrasi daripada marketing. Manajemen SDM juga yang mengujinya masuk orang marketing di dalamnya. Sedangkan Pak Muhammad mengatakan bahwa saya akan melanjutkan kebiasaan atau program yang telah dilakukan oleh dosen-dosen atau ketua prodi-prodi yang telah lama ditetapkan. Saya ingin bertanya, apakah nanti ke depannya akan juga seperti itu? Kalau misalnya seperti yang lain, atau ada tanggapan yang lain, atau ada program kerja yang lain, tolong disampaikan kepada kami sehingga saya nanti menyampaikan kepada dosen-dosen prodi manajemen yang tidak hadir pada hari ini. Jadi itu saja, bagaimana ke depannya kalau seandainya nanti ketiga-tiganya atau salah satunya terpilih memenuhi syarat sebagai ketua prodi manajemen. Apa yang bapak-bapak kandidat lakukan, program, salah satu program kerja yang seperti ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam visi saya ini ada juga ketua program manajemen itu poin ke-9. Membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan rancangan skripsi dan menuju proses ini. Ini ada di program kerja saya. Itu bagaimana caranya? Kalau saya proses membuat skripsi itu, kita buat ketentuan baru dari proses pengajuan judul sampai sidang. Gimana prosesnya? Ini lemah ya Mas. Kalau tempat lain mungkin kalau dia ajukan judul harus ada jurnal juga. Kalau enggak diterima. Habis itu ada tim pengkaji judul. Ada tim pengkaji judul. Jangan salah. Pernah terjadi orang lewat di depan balai kota Banda Aceh, dia buat disiplin karyawan balai kota. Itu tembok, nggak ada orang. Karena nggak ada orang pemerintahan di dalam tim pengkaji judul,
maka saya dan orang sudah membuat penelitian awal, akhirnya dirubah dulu. Ini persoalan. Maka harus ada tim pengkaji dulu. Ya, kalau itu bidang pemasaran, dari sini nampak nanti mana dosennya bidang pemasaran, mana SDM. Jadi kalau saya inilah, jadi proses membuat skripsi itu kita akan buat ketentuan baru dari proses pengajuan judul sampai sidang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas sekali Bu Rizky kalau kawan-kawan dari proses Kita mengadakan presentasi jadwal beberapa menanggapi daripada yang Bu Wisni tadi sudah memaparkan bahwa di prodi tersebut belum ada BJ dan menjadi mutu. Nah, disinilah dia akan mengevaluasi nanti gimana kelebihan dan kekurangan prodi dia yang masuk. Seperti Pak Keluarga sampaikan, tiap hari semuanya tugas kampus ini peran utama ketua SPT. Ketua SPT itulah yang membawa BJ, Badan Menjadi Mutu Prodi. Nah, di sini selama ini tidak ada. Nah, tidak ada. Oleh karena itu nanti harus ada satu orang dia dulu juga di prodi. Apakah nanti merangkap jabatan beliau? Misalnya beliau di bidang SPT juga ada BJM beliau menanggapi. Beliau presentasi tugas karena prodi ini, ketua tugas sekretari prodi ini, BJM dia yang presentasi ataupun dia yang bilang ke ketua prodi. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky, pertanyaan yang bagus dan selamat menuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab pertanyaan Bu Rizky. Jadi di dalam prodi manajemen itu adalah di dalam ilmu manajemen itu ada SDM, marketing, strategi, SCM, supply chain, keuangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi manajemen marketing dan SDM ini bisa interchangeable, maksudnya bisa saling melengkapi. Jadi apabila ilmu ini saling melengkapi, maka akan menghasilkan suatu ilmu baru, which is sangat bagus. Tapi kalau yang saya nggak tahu konteks sebenarnya gimana. Apakah dosen akuntansi mereview ilmu manajemen atau ilmu manajemen mereview akuntansi atau di antara ilmu manajemen? Di antara ilmu ini saya rasa masih sah, masih oke, masih sejalan. Tapi apabila dosennya konsentrasinya adalah keuangan, manajemen keuangan, terus mereview artikel marketing, penulisan artikel marketing, maka akan tidak asik. Saya rasa masih jalan kalau manajemen dan marketing dan SDM, kecuali akuntansi dan marketing. Saya rasa tidak jelas. Demikian. Dipersilakan kepada saya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita telah diberikan kesehatan supaya dapat hadir di ruang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, saya langsung saja ingin memberikan beberapa pertanyaan yang sama kepada ketiga kandidat. Tapi sebelum pertanyaan itu saya berikan, sejalan dengan pernyataan Ibu Nur Bismi, saya cukup bangga dan mengapresiasi sangat besar saya apresiasi kepada ketiga kandidat para pria perkasa yang disebut oleh Ibu Nur Bismi, karena memang sejalan dengan pernyataan dalam Al-Quran, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, itu surat An-Nisa ayat ke-34. Jadi itu nggak bisa dibantah karena memang Al-Quran yang sudah bilang tadi, bukan perempuan tidak ada dalam kepemimpinan, tapi alangkah lebih baiknya jika laki-laki, karena memang Allah melebihkan sebagian kelebihan pada laki-laki daripada sebagian kepada perempuan. Nah itu. Baik, pertanyaannya adalah yang pertama, saya ingin bertanya kepada ketiga kandidat, strategi apa yang
kira-kira yang ketiga bapak-bapak gunakan dalam memutuskan sebuah keputusan yang sangat genting ketika terjadi selang sengketa antara dosen yang ada, misalnya seperti itu. Yang kedua, selama ini ada beberapa yang saya tampak di saya yang mungkin bisa jadi salah, tapi ada beberapa ketimpangan yang saya rasa tidak menganut prinsip keadilan dalam pembagian baik pembagian dosen dosen pembimbing ataupun dosen dalam hal menguji mahasiswa baik seminar ataupun skripsi atau sidang komprehensif. Nah, itu bagaimana caranya atau strategi yang bapak-bapak lakukan agar prinsip keadilan ini ada? Karena adil itu dekat dengan surga. Bagaimana? Karena ada beberapa, karena kita di sini ada 2 konsentrasi yang sudah disebutkan. Kalau dibilang yang banyak tadi manajemen sektornya banyak, tapi konsentrasi itu yang di sini hanya ada 2, marketing dan human resource atau sumber daya manusia. Nah, bagaimana kondisi atau hal-hal yang terkait dengan dosen non konsentrasi seperti Pak Yahya, Bu Epi, yang home base-nya, yang dulu pada saat saya pernah struktural di sini, saya tahu beliau home base-nya itu basicnya adalah di manajemen, maupun dulunya pembangunan, ekonomi pembangunan. Nah, bagaimana yang non konsentrasi, prinsip keadilan diterapkan atau tidak? Karena ini menyangkut dengan kinerja daripada dosen, termasuk ketika tidak hanya mengajar, tidak hanya meneliti atau mengabdi, tetapi penunjang lainnya berupa ya dosen wali kah, ya dosen menguji kah, atau dosen pembimbing kah. Nah, itu bagaimana? Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, itu tentang pengabdian masyarakat. Strategi apa yang bapak-bapak lakukan, yang konkret yang mohon dijelaskan, bagaimana strategi dilakukan untuk menaikkan pengakmas kita ini, untuk menaikkan betul-betul publikasi kita, pengakmas kita. Tadi ada pernyataan dari Pak Muhammad yang saya garis bawahi sedikit, bahwa kalau alangkah lebih bagusnya jika pengabdian masyarakat itu dilakukan sejurusan, manajemen, akuntansi. Lebih bagus lagi kalau sekonsentrasi, marketing, SDM gitu. Nah, apakah ada undang-undang yang mengatur ini, bahwa hal ini ada pernyataan ditulis dalam undang-undang lebih bagus dan lebih kredibel jika dilakukan pengabdian masyarakat itu satu jurusan. Sementara saya beberapa kali ketika dulu pada saat di kampus yang lama saya menang PDP itu, saya justru memang silang. Karena silang ini ketika saya tanya oleh beberapa pakar, ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ilmunya juga nanti bisa disilang. Karena tidak semua orang punya semua keahlian. Orang punya keahlian masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini bagaimana? Apakah ada undang-undangnya yang menyatakan nggak boleh? Karena selama ini yang jujur yang kami lakukan, saya sering cross ketika saya membuat program pengabdian masyarakat ataupun publikasi. Sering sekali saya cross. Bahkan saya cross silang daripada kampus. Saya banyak kerjasama dengan kampus luar. Kenapa? Karena tulisan kita mungkin lebih akan berkompeten dilihat ketika kita diterima tulisan kita di luar ketimbang di kampus kita sendiri. Nah, itu jadi bagaimana strategi yang konkret supaya kita ini mampu sama-sama memajukan STIES khusus prodi manajemen baik dari 3 sisi Tridharma perguruan tinggi sendiri. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab ketiga pertanyaan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini udah kayak pertanyaan debat calon wali kota. Pertanyaan Anda. Oke, pertama, bagaimana memutuskan keputusan dalam situasi kritik atau sengketa antara perselisihan antara dosen. Oke, ini agak berbeda pertanyaannya karena ini menyangkut masalah emosi dan hubungan antara manusia. Tapi akan saya coba menjawab menurut saya. Apabila kita memaham profesionalisme, artinya apa? Dengan profesionalisme kita akan mengkotak-kotakkan hal-hal yang dianggap berhubungan dengan emosi, dan berhubungan dengan kerjaan, yang berhubungan dengan keluarga. Artinya kita hubungannya sangat profesional. Kalau saya akan menasihati untuk
bekerja secara profesional, artinya tidak menggabungkan kerjaan dengan urusan emosi. Itu satu. Yang kedua, prinsip keadilan di perundang-undangan. Nah, keadaan ini memang keadaan yang susah untuk dicapai. Ya, perlu proses, perlu ada faktor-faktor atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, saya percaya dengan prinsip kesesuaian. Apabila kita melakukan sesuai dengan prosedur sistem undang-undang yang berlaku, maka keadaan ini bisa tercapai. Jadi kata kunci keadilan harus diawali dengan kesesuaian. Yang kedua dengan bagaimana meningkatkan pengawas. Terima kasih Bu Lili tadi pertanyaannya sekali memberikan jawaban kepada saya bahwa untuk meningkatkan kualitas pengadilan masyarakat maka kita harus cross disiplin. Untuk apa? Karena dengan mengcrosskan atau menghilangkan disiplin ilmu pengetahuan kita, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang beda, sesuatu yang unik, sesuatu yang valuable yang bisa kita gunakan untuk menjadikannya sebagai aplikasi kita. Itu aja Bu, sampai ketemu. Waalaikumsalam. Saya pertama saja tentang strategi kematian. Saya pernah menghadapi asesor, karena kita 10 kali saya hadapi asesor. Jadi pertama saya lulus S1, tugas kuliah itu sebelum asesor saya ambil. Jadi yang pertama yang bertanya tentang pengabdian masyarakat, kalau yang prodi sertifikasi MED, pengabdian masyarakat yang prodi lebih bagus memang itu. Misalnya kita prodi manajemen, nama pertamanya orang manajemen, nama yang pertama awalnya orang manajemen. Boleh cross itu boleh, tapi kita maksudnya nama kita misalnya ada antar dosen manajemen itu selanjutnya boleh cross. Tapi kalau hibah boleh, itu bagus. Kalau hibah itu memang di cross, dilihat juga oleh dokter ekonomi. Kalau misalnya dia mengerti di bidang yang lain, ini tidak berkata yang lain, itu maksudnya dari ibu. Ya. Oke, yang kedua, itu yang ketiga saya jawab tadi. Sekarang saya jawab pada satu strategi apa yang meneruskan suatu perusahaan apa yang ada masalah. Nah, mungkin kalau dosennya ada masalah, yang pertama kita tidak boleh mengambil sikap sendiri dulu. Maka kita akan bertanya, seperti saya bilang tadi, prodi ini bawahannya siapa? Pasti bawahannya ketua. Maka kita berdiskusi dengan ketua dan mencari masalahnya apa. Tidak boleh kita memutuskan di saat marah dia atau musiknya boleh. Maka kita perlu udara yang segar, perlu udara dingin untuk membuka satu masalah, dan tidak boleh masalah tersebut diputuskan hari itu juga. Mungkin membutuhkan proses minimal 1 minggu. 1 minggu itu pikiran kita sudah jernih balik. Mungkin selama ini memang dia bagus, tapi ada orang belakang yang cok-cok. Itulah, kan? Ya, oke. Yang kedua, terdapat tidak kesimpangan antara pemimpin, maksudnya ini yang tidak adil, ya? Tidak adil. Mungkin kita tugas kita bukan hanya kita lihat dari segi pimpinan, kita juga lihat dari data belakangnya. Terkadang memang ini problemnya masalah di setiap kampung. Kalau mimpi aja kita, tugas saya kita lihat. Nah, ini jadi masalah. Emang ini berat, semasalah. Enggak dikasih marah. Waduh dikasih tugas lain kamu kerjakan. Ya kan ini memang berat. Ini memang makanan prodi dimarahin oleh sudah belajarnya. Kalau yang marahin ini nggak bisa dulu, dia nggak bisa. Itu prodi. Nah, jadi nanti mungkin ini juga karena kewenangannya sama prodi semua ketua di situ dalam melihatnya satu perusahaan. Mungkin dari saya dulu cerita. Terima kasih. Saya dari lihat nih. Jadi ada di program kerja saya ini salah satu permintaan dulu ada SAT.
Jadi prodi itu memfasilitasi antar dosen. Jadi prodi ini meminta di mana nilai dasar, apa bentuk nilai dasar. Tentunya yang pertama secara keluarga, yang kedua secara adat tentunya. Yang ketiga karena kita hidup di negara RI, kita harus mengikuti hukum. Karena dasar negara kita dasar hukum. Itu kita tetap untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu prinsip keadilan. Keadilan yang tadi harus kita buat dari pertama. Waktu kita kaji judul sudah jelas siapa dosennya, kita lihat siapa dosen-dosennya. Yang konsentrasinya berkenaan dengan judul itu. Nah, yang ketiga pengabdian baru aja bulan kita buat dengan remeh-remeh di SMK. Ya, baru saja. Ya, untuk 2 semester. Nah, ini satu pengabdian juga. Mungkin ke depan lebih banyak lagi pengabdian. Yang model kemarin bagus pengabdian itu, dan saya lihat mereka apresiasi terhadap kita ya di SMK Cukukia Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkumpul hari ini di aula STIRS yang kuliah ini untuk mendengarkan dan sekaligus mengajukan pertanyaan kepada ketiga kandidat yang gagah perkasa. Referensi kepada Bu Bismi dan Bu Denita. Memang ketiga-tiga ini adalah orang yang terpilih. Dan saya ingin mengucapkan penghormatan dulu kepada Pak Usman, para wakil ketua, senior-senior kita, Pak Area, ibu-ibu dosen yang ladies ya, Bu Bismi, Bu Denita, Bu Ainul yang selalu fight ya. Dan kawan-kawan kita Pak Nasri Basra yang jadi tim support yang luar biasa, dan juga pakar yang luar biasa ya. Saya ingin melihat dari faktor eksternal, tadi kawan-kawan kita sudah melihat dari faktor internal ya. Saya gunakan 3 framework saja. Framework dalam visi kita adalah ada unggul ya, ada kata-kata inovatif, ada kata-kata perkembangan global. Ketiga hal ini sudah sangat relevan dengan apa yang kita tahu hari ini, bahwa instrumen akreditasi kita sudah berubah. Kita sudah shift. Kalau saya bawa di sini ada Blue Ocean Strategy shift ya. Jadi dia lompat dari sebuah samudra ke samudra yang lain ya. Dia juga bawa ini disruption 2020 ya, teori strategi disrupsi dan strategi Blue Ocean Strategy, external factors. Nah, saya ingin dipertajam oleh ketiga kandidat ini dari aspek keunggulan ya. Apa benchmark ya, apa benchmark ketiga kandidat ini, dan melihat posisi keunggulan prodi, university apa atau program studi di mana yang akan dijadikan sebuah benchmark, pola ukur bahwa pada tahun 2024 program studi manajemen STIRS akan setara dengan yang di benchmark. Kira-kira gitu ya. Saya malah kepingin ada yang berani membenchmarknya sampai ke international standard ya, dengan Harvard University ya, Harvard Business School, Mid Sloan ya, manajemen, atau dengan Stanford sekalipun ya. Tidak jadi soal ya. Karena ini inspirasi dari Huawei ya. Kita kenal HP merek Huawei ya. Kalau kita tahu Huawei itu hanya dulu dianggap sebagai telepon pintar kacangan, tapi sekarang Amerika kalah. Ya, saya baru buat case tadi tentang 5G network, di mana Amerika sudah ditinggal oleh China. Oke, itu sebagai satu inspirasi. Kemudian perlu dipertajam juga oleh ketiga kandidat dalam bidang inovatif ya. Inovasi yang seperti apa yang akan ditawarkan ke depan, dalam bentuk pelayanannya, dalam bentuk segala sesuatunya, membuat diferensiasi antara STIRS dengan program studi manajemen STIRS dengan program studi manajemen yang ada di sekitarnya. Oke? Ada beberapa program studi apa yang membuat kita berbeda dari yang lain sehingga orang layak memilih kita. Ini terkait juga dengan branding dan terkait juga dengan IAPS yang baru ya. Instrumen akreditasi program studi 3.0. Jadi di situ salah satu tuntutannya memang perlukan adanya inovasi. Yang kedua bahwa kita harus berorientasi global. Nah, ini terkait dengan framework yang ketiga, orientasi global, perkembangan global. Kita perlu
mendapatkan akreditasi internasional, diminta di situ di AFPS itu. Saya ingin disebutkan kira-kira akreditasi internasional yang mana yang satunya akan ingin dicapai. Apakah ABES, AACSB atau apa? Jadi itu akan menjadikan kita lebih berbeda. Oke. Nah, kita menghadapi satu situasi faktor eksternal yang sangat tidak menentu sekarang, COVID-19. How do we manage? Ya? Bagaimana kita memanage ke depan? Uncertainty di hadapan, tidak pastian. Ya? Apakah program studi ini akan lanjut tatap muka atau akan sampai 2 tahun ke depan dia akan daring? So apa strategi yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa? Karena ada tantangan, kata Pak Yahya ini kemarin, bahwa kalau selamanya daring ini kualitas mereka ini bagaimana? Dan kalaupun tidak daring, kalaupun daring, bagaimana kita mempertahankan kualitas belajar mengajar mahasiswa dengan sistem daring ini? Saya pikir dari 3 framework yang ada dalam visi manajemen program studi manajemen ini sudah sangat relevan dengan situasi kini, dan bagaimana ketiga kandidat ini membumikan ketiga framework ini dalam program yang lebih real ke depan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri. Ini pertanyaan apa? Proposal dan ketiga. Oke, apa benchmark apa? Benchmark seperti apa? Ya. Oke, ini sebetulnya benchmark itu seperti sekolah ya, sekolah STS. Kalau manajemen sendiri saya rasa belum mampu ke sana untuk membuat benchmark. Tapi bagaimanapun ini bisa jadi masukan ke ketua STS untuk menjadikan STS ini menjadi sebuah institusi pendidikan yang berstandar yang bagus, ya, yang baik. Salah satunya saya bisa fokus Pak, menjadikan STS ini menjadi business school. Kayak kalau di Jakarta ada business school, kalau di tempat saya ada UPM Radio School of Business. Nah, mungkin kita bisa mencoba mengaplikasikannya. Dan untuk menaik sana kita harus punya akreditasi internasional dulu. Akreditasi internasional ini biasanya diberikan kepada institusi, bukan prodi. Saya rasa bukan prodi, tapi institusi. Jadi akreditasi internasional kayak ABES, ACSB harus diberikan kepada STS. Mungkin objektif langkah panjang kita adalah meraih akreditasi internasional sehingga kita bisa dikenal. Tapi saya khawatir sesuatu. Kembali kita ke masalah dasar kita. Kita akreditasi tadi, tapi kita cara kita menjadi mahasiswa masih konservatif, masih kita menjadi mahasiswa yang membawa berapa orang, seperti MLM. Gitu. Kalau saya rasa kalau kita sudah jadi institusi yang D, institusi prodi yang D, masing-masing D, maka kita tidak perlu lagi melakukan hal ini. Kita hanya menunggu di meja pendaftaran, mahasiswa akan langsung masuk ke sini. Itu saya rasa itu yang harus kita perbaiki dulu sebelum kita menangkap ke. Nah, pertanyaan lagi adalah apakah setelah kita meraih akreditasi internasional, apakah kita setelah meraih akreditasi A, apakah mahasiswa akan ramai sini? Apakah kita akan membesarkan stakeholders dan shareholders kita? Itu masih pertanyaan yang masih unclear. Ya. Kemudian selanjutnya, strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan mahasiswa di tengah situasi COVID? Nah, strategi apa? Saya rasa ini kita hanya menunggu waktu. Mungkin mahasiswa dan kita sebagai dosen belum 100% familiar, belum 100% terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar online. Saya rasa di tengah pandemi global ini, pembelajaran online adalah
adalah hal yang paling mungkin kita lakukan. Tapi di waktu yang bersamaan kita harus meningkatkan kualitas mahasiswa. Dan saya rasa sering berjalan waktu kita mahasiswa dan semua pihak yang terkait akan terbiasa dengan hal ini, hal online. Gitu aja. Saya rasa kita akan sering berjalannya waktu kita akan tetap dapat meningkatkan kualitas mahasiswa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Oke, yang pertama yang kedua lebih kata unggul dan inovasi apa yang harus ditingkatkan. Seperti kita ketahui bahwa dosen kita di sini merupakan pandai, bijaksana dan umum. Akan tetapi kita di sini mungkin faktor dosen struktural yang masih kurang. Mungkin banyak faktor yang dapat bergabung karena di luar lebih dijamin mungkin ada usaha pribadinya seperti Bu Rizky juga. Beliau bisa ada usaha pribadi, beliau banyak usaha komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa jadi kita coba di luar kalau mahasiswa mau kuliah nggak ada uang, bisa kita komunikasi kita. Lalu membayar dengan secara pemerintah. Itu mungkin merupakan daya tarik juga. Yang selanjutnya mungkin selama ini baru-baru aja STS ini muncul di web, baru sebentar lalu. Yang sebelumnya mungkin ada, tapi waktu kita lihat tidak ada. Nah, yang muncul dulu istiqamah. Kemanapun kalau kita bilang istiqamah, kenapa? STS enggak, kenapa? Nah, mungkin di sini perlu kita munculkan, karena kalau kita pergi ke intensifikasi STS ini sangat dengan STS di mana apa. Tapi kalau di kalangan SMA itu belum banyak dikenal. Oleh karena itu mungkin ini kalau tingkat di besar tadi mungkin yang lain tahun ini Fahri itu dapat kelas reguler mungkin tidak dikenal. Mungkin ini langkah apa lagi yang harus kita pikirkan? Mungkin salah satu tidak di operasi, web kita kencangkan, dosen kita kalau ada menambah kita munculkan di koran supaya apa tadi. Yang kedua mungkin ke depan ini di depan itu perlu kita luluskan supaya tadi seperti kita bagaimana di depan sangat bagus. Pas masuk dalam biasa saja, tapi orang kalau sudah masuk ke dalam jangan lagi keluar. Bagaimana caranya? Dia bilang kita pasti tahu berita-berita yang baru terhadap STS, jangan sampai lagi keluar. Apalagi dengan yang mengajar dosen-dosen profesional. Kalau kita dengar di luar, apa itu memang STS ini sudah dikenal, sudah banyak dikenal. Tapi kita juga perlu komit ini kebijakan luar negeri dalam mengembangkan. Saya akui bahwa banyak mengeluarkan uang berbagai macam cara dan kuliah taruh dan sebagainya. Itu kita saling saling memberi informasi ke dunia maya, ke luar lebih dalam lagi. Ya PKW kencang dan dari promosi. Tapi kita ada sekarang lebih 3 kecil mana saja. Tapi orang itu lumayan. Tapi malu kuliah berapa? Kalau kita bilang bisnis 1.500.000, kenapa susah? Di luar SPP 3 juta, 4 juta. Soalnya kalau Indonesia sampai 5 juta. Tapi yang boleh tak? Kenapa? Dan apa yang terjadi? Nah, mungkin kita harus lebih kejar. Yang selanjutnya strategi selama COVID mungkin ini seperti konkret Papua kemarin. Sampai kapan wabah ini belum bisa deteksi? Tapi mau kita harus siap melakukan secara apalagi nanti hari Senin ada pelatihan. Mungkin itu pelatihan yang sangat darurat dilakukan. Kita harus melakukannya. Tidak ada alasan lagi kami sudah buang alasan. Itu kalau nggak bisa dan ketinggalan. Dan korban siapa? Mahasiswa korban. Jadi kita saling maklum kalau kita memang isinya kurang.
dengan Bapak Ibu yang lain supaya mahasiswa kita jangan ketinggalan ataupun informasinya. Mungkin dari saya Pak Bani, terima kasih. Dan inovasi sesuai dengan perkembangan global. Ini tiga-tiga ini visi saya. Saya akan jawab pertama, unggul apa itu unggul? Lebih daripada orang lain, lebih dari PTS saya. Gimana kita buat program itu harus lebih. Ya, jadi STS ini melalui program manajemen harus mampu memanfaatkan ruang dan menghindari dari ancaman agar tetap eksis. Nah ini unggul nih. Maka STS ini harus mampu membuat peluang dari persaingan, atau dengan kata lain STS melalui program studi manajemen harus mampu meningkatkan daya saing untuk memperoleh keunggulan dan berpikir sistemik thinking. Maksudnya apa? Kerangka pola kerja konseptual. Kita punya konsep, bukan ngomong aja. Ya, dasar konsep baru kita laksanakan. Inovasi itu juga. Ini ada ide-ide baru dari prodi manajemen STS Banda Aceh ya. Jadi saya atau nanti harus mempunyai keahlian pribadi yang saya bilang tadi, personal mastery. Ya, gimana untuk menyelesaikan masalah? Ya, personal mastery. Ya. Jadi suatu disiplin yang terus-menerus menjelaskan dan memperdalam visi pribadi saya, memfokus tenaganya, mengembangkan kesadarannya, dan melihat realitas secara objektif. Apa sebenarnya? Global itu juga kita pakai ya program konsep pemasaran global, the global marketing concept. Nah, apalagi orang manajemen, orang pemasaran nggak tahu nih. Ya dilakukan dengan kiat-kiat manajemen dan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholders yang ada di visi kita. Stakeholders benefit. Dengan demikian konsep pemasaran global mempunyai wawasan yang sangat luas. Ini global. Nah, kalau dimaknai global itu bukan hubungan negara, 2 negara, 3 negara, tapi berpuluh negara. Begitu juga kita. Kalau kita sudah ada dengan Thailand, kerjasama dengan Malaysia, kita perlu tambah dengan yang lain. Apalagi kita dengar kemarin waktu ada seminar-seminar kita dengan orang luar, kita banyak baik dari dalam, kayak Pak Yaya kemarin dengan kerjasama ada apa kemarin, Pak Yaya, ya kerjasama kita bagus dengan Unimed yang kemarin baru juga. Ini peluang-peluang kita agar setiap kita orang lebih tahu dan kita unggul, ya, dan secara global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Bapak Ketua STS ingin Bapak calon Ketua Program Studi Manajemen untuk memberikan atau menjelaskan program kerja terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan baik dalam segi pengajaran, penelitian kepada masyarakat dan kerjasama. Jadi tunggu di WA group kita Pak, grup STS hari malam Senin, ya. Karena insya Allah hari Senin tanggal 20 April 2020 kita akan melakukan pemilihan calon ketua program studi manajemen periode 2020 dan 2024. Kali ini kami mengundang kembali Bapak Ibu dosen untuk hadir pada hari Senin, insya Allah jam 9.30. Karena nanti dari sini juga akan ada pelatihan e-learning, keseragaman e-learning bagi dosen program studi manajemen. Itu logo laporannya masih ada di lapor belum? Ada itu. Ada. Program Pak Laporan masih ada di ada absennya juga ada. Standar. Terima kasih lah. Standar. Yang pernah di laporan tapi juga. Baik, dengan terakhir yang saya terima bagi kepala saya pada hari ini. Segala kekurangan adalah diri saya dan bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berikan diri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita selesaikan satu sesi pemaparan visi misi dan program kerja calon ketua program studi manajemen periode 2020-2024 yang terdiri dari 3 orang calon, Pak Yusra, Pak Muhammad, dan Pak Gunawan. Dan di akhir sesi ini kita sempatkan sebentar wawancara dengan Pak Ketua STIAS, Pak Usman, didampingi oleh Pak Banta, Wakil Ketua. Pak Usman mungkin bisa disampaikan sedikit apa harapan Bapak ini terhadap proses dan mungkin hasil dari pemilihan calon ketua program studi manajemen nantinya. Oh ya, terima kasih. Harapan saya dengan adanya proses pemilihan ketua prodi manajemen ini sudah pasti mengharapkan hasil yang tepat dalam pemilihan ini sehingga nanti ketua prodinya benar-benar dapat memimpin prodi manajemen ke depan sehingga seperti saya sampaikan tadi tercapailah akreditasinya KA. Itu keinginan kita. Itulah harapan saya. Jadi dari pemaparan-pemaparan yang disampaikan kepada calon pemilih pada rata-rata umumnya baik. Mungkin cara spesifik nanti ada penilaian tertentu yang akan kami berikan bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya. Saya rasa begitu. Baik, Pak Banta, ketua prodi manajemen yang saat ini masih menjabat dan mungkin bisa menyampaikan apa harapan ke depan bagi para calon. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Tentunya saya sebagai ketua prodi manajemen yang sedang menjabat sekarang, harapannya adalah ketua prodi manajemen yang akan datang lebih meningkat lagi daripada apa yang sudah kita lakukan sekarang. Karena upaya-upaya kita untuk mendapat akreditasi B itu juga sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Dan harapan saya selaku ketua prodi yang menjabat sekarang, ke depan program studi manajemen ini bisa mencapai akreditasi A dan bahkan kalau bisa mencapai akreditasi internasional. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan ketiga kandidat calon ketua program studi manajemen STIAS periode 2020-2024 untuk memaparkan secara singkat nih program atau visi mereka ke depan. Waktu yang sangat singkat untuk tiga kandidat. Silakan dimulai dari Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Program kerja saya know legal power but character is more. Ilmu pengetahuan itu untuk melangkah, moralitas di atas segala-galanya. Jadi kita ingin terapkan ini, gimana sebenarnya pembelajaran yang terbaik di antara yang baik gitu, di STIAS ini. Jadi itu harapan saya, bagaimana pembelajaran kita ke depan itu lebih bagus di dalam program studi manajemen ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Mungkin dari saya yang pertama dari segi pendidikan, di sini kita melihat proses dosen proses belajar mengajar, kita lihat kualitasnya pendidikan, sekurang-kurangnya S2. Nanti pada tahun 2025 minimal dosen yang mengajar S3. Sedangkan di bidang penelitian kita terus meningkatkan penelitian dosen minimal per tahun ada 2 yang terbit. Itu dari hibah maupun baik PDP maupun hibah antar perguruan tinggi. Sedangkan dari segi pengabdian kita juga harus meningkatkan publikasinya, pengabdiannya. Kalau bisa pengabdian ini bergabung dengan PTS lain yang berhubungan dengan jurusan ekonomi. Terima kasih. Oke, kalau dari saya Pak, kalau dari saya seperti yang kita lihat dari pemaparan saya tadi, bahwa saya akan mengedepankan inovasi, mengedepankan internal enhancement, kemudian digitalisasi dan kolaborasi dari segi layanan, dari segi dosen dan mahasiswa. Demikian.